awal dadakan ya. Sebenarnya saya ini mau nolak gitu ya, karena 2 minggu lagi saya mau merit. Terima kasih. Oke. Kita semua datang loh ya. Oh, kita diundang nggak diundang datang gitu ya. Tak tunggu jadi ya. Di Titan maksudnya ya. Oke, teman-teman, sebenarnya malam hari ini mirip kayak suasana Titan hari ini ya. Titan juga lagi sepi-sepinya gitu ya, juga lagi sangat struggle. Tapi semoga sharing saya ini malam ini bermanfaat gitu ya. Bagi Anda mungkin yang down, mungkin Anda bisa nangis sebanyak-banyaknya ya. Nanti saya akan sharing. Kalau saya perlu saya akan pakai slide gitu ya. Tapi kalau nggak perlu mungkin nanti kita akan tanya jawab ya seputar mungkin kesulitan, kegalauan gitu ya, yang rata-rata terjadi juga di Titan Agency ya. Boleh nggak teman-teman saya request nih? Saya request loh ya kalau boleh 1 jam sampai 1,5 jam lah ya ke depan. Mungkin taruh dulu handphonenya gitu ya, mungkin ya. Mungkin kalau ada yang darurat nggak apa-apa, mungkin bisa dibuka gitu ya, supaya mungkin siapa tahu Anda bisa dapat sesuatu gitu malam hari ini gitu ya. Boleh ya? Ya. Saya udah cukup lama nggak kesini gitu ya. Terakhir kali tahun 2015 kalau saya nggak salah ingat. Minggu depan lagi. Oke, minggu depan lagi ya. Oke, teman-teman ada yang kenal saya? Nggak ada pasti ya. Nggak pernah start club gitu ya. Nggak pernah apa-apa gitu. Semua kenal. Oke, teman-teman, nama saya Abdul Lauren ya. Sekilas saya kenal Prudential itu tahun 2000 pertama kali tahun 2009. Waktu itu saya masih SMA gitu ya. Saya lagi cari guru les, kebetulan mantan saya dulu itu punya satu guru les ya, Pak Budi Karyo ini gitu ya. Kebetulan mantan saya les sama Pak Budi Karyo. Saya lagi butuh guru les untuk UNAS SMA gitu ya. Lalu saya diperkenalkan sama Pak Budi Karyo, and then saya les gitu sama beliau. Nggak lama sih, kurang lebih hanya sekitar 6 bulan ya. Nah, di tahun 2008 2009 itu pertama kali beliau join di bisnis ini. Dulu kantornya belum di mana? Di Jaksa Agung. Kantornya masih di SP3. Ya, SP3 Ngagel. Beliau ketika ngelesi saya itu durasinya 1,5 jam gitu ya. Tapi kalau saya hitung-hitung waktu efektif untuk ngelesi saya paling cuma 45 menit. 45 menitnya dibuat untuk BOP. coba BOP saya gitu ya. Nah, pada waktu itu kebetulan dia itu nawari saya karena pada waktu itu saya ingat banget keluarga saya ini baru dari yang biasanya di atas gitu ya, tiba-tiba langsung tenggelam karena bisnis papa saya batu bara, ubur-ubur gitu ya, itu ditipu sama orang. Total habis kalau nggak salah hampir 2 rumah di daerah Pakuan City gitu ya. Keluarga saya benar-benar jatuh gitu ya, sepeda motor aja nggak kebeli. Biasanya makan di restoran, sekarang makannya ngirit-ngirit gitu ya. Nah, pada waktu itu beliau datang dan beliau kebetulan pas ngelesi saya gitu ya, beliau nawari saya asuransi. Ren, kamu coba aja datang ke kantorku, kebetulan ada pertemuan di hari Sabtu. Dia gitu ya. Biasa ya, agen asuransi kan begitu ya. Hari Sabtu, Ren. Sorry kok kalau boleh tahu ini kantor apa kalau boleh tahu ya, karena saya ini dulu pernah beberapa join MLM gitu ya. Nah, saya agak trauma yang begitu-begitu gitu. Nah, ketika itu beliau ngomong Prudential. Oh, asuransi ya? Iya. Nah, kebetulan teman-teman keluarga saya ini anti sekali sama asuransi. Karena keluarga saya ini pernah ditipu sama perusahaan M gitu ya. Nah, sehingga saya cuma berpendapat satu kepada beliau tahun 2008. Saya ingat banget ya, pada waktu itu saya bilang begini sama beliau. Oh, kamu ini nggak salah kan? Kamu ini loh pinter, gitu. Kamu ini lulusan teknik kimia hampir cum laude, hampir summa cum laude. Lulusan teknik kimia Ubaya itu hampir summa cum laude. Menurut saya ya pada tahun itu di dalam bayangan saya teman-teman, Anda nggak lulus SMA asalkan Anda pinter ngomong gitu, pinter apa ya namanya apa ya, manis-manis lambe gitu ya. Jadi pinter-pinter ngerayu orang gitu. Anda bisa jadi agen asuransi gitu. Kamu bisa jadi agen asuransi. Ngapain kamu ini sampai di teknik kimia sulit-sulit gitu ya, habis biaya banyak terus ujung-ujungnya jadi agen gitu. Gak salah dengan ini. Nah, pada tahun 2008 saya ingat banget dia masih sangat memang basicnya orangnya pendiam ya, berbeda banget sama sekarang gitu ya.
Nah, pada waktu itu beliau cuma ngomong, ya semua orang itu ada jalannya sendiri gitu ya. Beliau masih belum menguasai teknik apapun, beliau cuma ngomong begitu. Karena kalau tidak salah, beliau belum 1 tahun join di mana? Di SB3 gitu. Nah, oke lah. Nah, selang beberapa waktu teman-teman, saya ketemu beliau kedua kali pada waktu saya lulus kuliah. Ya, saya ngelamar di suatu perbankan. Bukan ngelamar sih, tapi saya ini dilamar, gitu ya. Nama saya masuk ke beberapa list perusahaan dan saya diundang interview. Perusahaan yang mengundang interview saya pertama kali itu adalah bank. Ya, informasi tambahan teman-teman, dulu saya ini gagap. Ya, dulu saya ini gagap. Terlahir saya ini gagap. Mau ngomong sama depan ini rasanya ya apa gitu ya. Tahun 2000 setelah saya lulus kuliah tahun 2011-2012 saya ini diundang interview oleh bank dan ditawari gaji start awal 3,8 juta. Bayangin ya, tahun 2011-2012 3,8 juta, oke lah ya. Nggak jelek-jelek banget, nggak tinggi-tinggi banget, oke lah di tengah-tengah gitu. Tapi syaratnya adalah Anda harus dikontrak 2,5 tahun dan kalau Anda keluar sebelum itu Anda kita denda 40 juta gitu ya. Ijazah ditahan gitu, ijazah SMA, ijazah kuliah ditahan. Lu harus stay 2,5 tahun. Tapi saya bersyukur saya menerima. Ya meskipun agak orang bilang, lu gendeng kamu ya, 2,5 tahun kamu keluar sebelum itu, belum tentu kamu cocok gitu. Iya kalau kamu cocok, ya kalau kamu nggak cocok kan lu bayar 40 juta gitu. Tapi saya beruntung teman-teman, saya menerima tawaran itu gitu ya. Dan akhirnya saya kerja di bank. Karena pada waktu itu jujur, itu pertemuan kedua saya dengan Prudential, bukan dengan Pak Budi Karya ya, tapi dengan Prudential. Jadi ketika itu teman-teman, setelah 1 bulan saya training, saya main ke cabang, lalu saya diundang meeting satu region, satu area Jawa Timur. Ya, kebetulan headnya kita pada waktu itu di bank itu lagi hijackan dari bank lain gitu ya, dari bank asing juga. Kebetulan di hijack, dan dia mengadakan meeting perdana. Orangnya sangat prinsipal, orangnya sangat, ya menurut saya jahat gitu ya. Di ruangan kurang lebih sebesar ini gitu, lebih besar dikit lah ya. Di meja panjang begitu kita dikumpulkan, kita disuruh duduk. Pada waktu itu topik pertama yang beliau angkat itu adalah bank assurance ya. Di bank saya ada bank assurance. Dia concern sekali dengan yang namanya data. Dia tunjukkan suatu data yang cukup menarik ya. Dia tunjukkan data penjualan rata-rata bank assurance di banknya kita pada periode pertama dia masuk di bank saya. Ya, dia tunjukkan angkanya gitu ya. Semua orang tepuk tangan gitu karena merasa penjualannya cukup dahsyat. Asal teman-teman tahu, kalau di bank itu kita nggak menganut nama API. API itu kan premi yang disetahunkan ya, premi kesehatan yang disetahunkan gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin cukup senior gitu ya, kalau di bank mungkin mengenal nama FYP. Ya, jadi dikenalnya kalau lu bayar tahunan, kalau kamu bayar bulanan, omsetmu juga bulanan gitu. Kamu bayar 500.000, dianggapnya cuma 500.000. Kalau di Prudential kan enak gitu ya, 6 juta gitu. Perhitungannya mirip-mirip kayak MDRT. Ya. Nah, pada waktu itu dia kumpulkan kita dan seluruh Jawa Timur itu bisa submit 1 bulannya, submit dan disetujui. Itu puluhan miliar FYP loh, bayangin, FYP. Ya bukan API ya. Jadi tidak ada yang bayar bulanan, tidak ada. Semuanya bayar tahunan, bahkan ada yang bayar 10 tahun, ada yang bayar 15 tahun gitu ya. Nah, pada waktu dia kumpulkan dan dia tunjukkan angkanya, kata dia pertama adalah fantastis. Angka ini fantastis dia bilang. Tapi ada satu kesalahan yang cukup saya temukan ketika saya menjalani training kurang lebih 1 minggu. Saya pelajari semua datanya dan saya menemukan data yang cukup menarik. Sekarang saya boleh dipanggil 1 volunteer, kata dia begitu ya. Ini saya tiru nih gayanya ya. Saya boleh nih panggil 1 volunteer nih yang penjualannya cukup dahsyat. Oke, silakan berdiri ya. Ada 1 orang yang berdiri, orang cewek gitu ya, cukup senior di bank saya, udah join hampir 20 tahun. Penjualan cukup fantastis. Beberapa universitas yang cukup ternama di Surabaya mereka pegang semua untuk dosen-dosennya. Penjualannya juga miliaran setiap bulan FYP gitu ya. Lalu dia tanya satu hal yang simpel, sederhana. Kalau boleh sharing dong, bagaimana cara Anda jualan sampai Anda bisa jualan kalau saya nggak salah angkanya 2,4 miliar FYP pada bulan itu. 2,4 miliar.
si marketingnya ini agak nyeleneh gitu. Terus dia ngomongnya gini, oh ini Bu, saya ini berbeda Bu dengan agen kebanyakan di luar sana. Kalau agen kebanyakan di luar sana, apalagi yang ada ikatnya gitu ya, yang abangnya itu ada ikatnya ya kita ini maksudnya gitu ya. Itu kan mesti ya ngomongnya ini konsep gini. Kalau saya itu enggak Bu. Kalau saya ini Bu, saya ini melihat asuransi itu dia keluarkan semua proposal asuransi A sampai asuransi Z, asuransi B sampai asuransi L gitu ya. Dia keluarkan semua gitu ya. Dan dia ngomongnya begini, Bu, kalau saya tawarin, ya saya selalu banding-bandingin produk. And then terakhirnya, saya bilangnya begini, saya ini punya produk. Oh, saya mau tanya, saya ini punya produk, ya. Anda hari ini simpan duit di saya 300 juta. Anda simpan duit di saya hari ini 300 juta. Balik dalam waktu 3 tahun, plus bunga, ya, kurang lebih bisa makan 340 juta. Plus lagi Anda di depan, Anda dapat emas 5 gram. Anda dapat lagi voucher MAP sebesar 3 juta. Anda dapat lagi cashback 500 ribu. Kira-kira teman-teman ya, sebagai orang awam, ini kita nggak usah ngomong kita ini sebagai agen ya. Kalau kita sebagai orang awam, Anda ada duit nih, ada duit 1 miliar di tabungan, ditawari marketing modelnya begitu, kira-kira Anda ambil nggak? Ambil ya? Ambil ya? Ya. Saya bilang juga ambil. Lalu si marketingnya tanya, terus gimana Bu kalau menurut Ibu? Ya, mungkin penjualan di bank asing itu mungkin caranya berbeda Bu, bisa tolong gantian di sharing. Nah itu yang mau saya kritisi kan ibunya di depan. Teman-teman tahu nggak? Banyak kejadian di banknya kita yang baru-baru ini terjadi. Banyak somasi gitu. Banyak somasi itu gini. Dituntut secara secara hukum. Banknya itu mau diperkarakan lah secara hukum begitu ya. Di cabang ini, dan kita menerima banyak sekali komplain karena cara jualan begitu. Si nasabah itu menangkap bener. 3 tahun duitnya untuk bla 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 bla, dia menangkap bener dan dia tagih 3 tahun kemudian. Nah siangnya nasabahnya itu orang-orang yang cukup terkenal. Kalau Anda tahu Bambang Deha gitu ya, Bambang Deha mantan wali kota, nah itu kena gitu, duitnya 300 juta, nggak ada duit 30 juta kalau nggak salah after 3 tahun. Ya, karena kenapa? Kalau Anda lihat ya, ini saya nggak mengeneralisasi semua bank ya, tapi rata-rata kalau orang bank jualan itu di tahun pertama apa yang dilakukan biasanya? Oh nggak tahu ya. Di tahun pertama, saya ini kayak ngomong sendiri gitu. Di tahun pertama gitu. Biasanya itu di full proteksi biasanya. Di full proteksi. Tujuannya adalah komisinya gede, gitu ya, karena komisi itu dibagi komisi cabang, komisi kepala cabang, dibagi rame-rame gitu. Yang ini malah kayak kita gitu sebenarnya gitu. Tapi kita lebih pakai hati gitu ya. Kalau mereka itu benar-benar tuh. Ya, di tahun kedua yang mereka lakukan adalah proposal ini dirubah. Ngerti ya? Paham ya? Dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun praktek itu terus dijalankan. Anda bisa bayangkan 300 juta kalau dimainkan full proteksi dan dibayarkan kalikan 30% gitu. Anda bisa dapat komisi 90 juta. Padahal marketing di bank saya hanya dapat komisi tidak sampai 3%. Lalu dia jualan seperti itu dan 3 tahun kemudian dia dituntut. Di tahun kedua memang dia ngomongnya di tahun kedua nanti akan dirubah komposisinya, 30% masuk di proteksi, 70% masuk di investasi dengan 2 syarat. Satu, kalau marketingnya nggak resign. Ya dong, nggak mungkin memantau seluruh nasabahnya bank saya gitu, nggak mungkin, serius. Satu orang bisa menghandle portfolio 2.000 sampai 3.000 orang. Bagaimana caranya kita bisa mengurusi 2.000-3.000 orang dan kita pindahin nanti di tahun kedua dan kita nggak dapat apa-apa gitu, nggak mungkin, impossible. Ya, nah itu satu ya kalau nggak resign. 2 kalau nggak lalim. Nah, Bambang Deha ini ya, mantan wali kota ini apes tuh, dapat kedua nih, wis resign lali gitu ya. Jadi nah, terus dia ini cerita begini. Ya itu loh teman-teman, kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Saya ini cukup prihatin teman-teman, dan ini yang saya mau benahi dari sekarang. Lalu saya ini punya satu agen kepercayaan. Dia ini cerita. Ya, dia ini cerita selama kurang lebih 1 jam. Intinya adalah dia ini join di salah satu perusahaan asuransi sebagai nasabah.
Dan dia diceritai satu konsep yang cukup sederhana dan cukup bisa Anda pakai untuk Anda presentasi di lapangan. Dan ini ceritanya benar gitu. Cerita apa? Kira-kira? Cerita Ali. Lo benar nih teman-teman, lo serius ya? Itu perjumpaan saya yang kedua dengan Puding. Serius. Dan dari sana saya menyadari, oh ternyata ada loh asuransi ceritanya modelnya begitu gitu. Karena pada waktu itu saya ini orangnya cukup terpengaruh gitu ya. Nah, pada waktu itu ketika mendengarkan penjelasannya si ibu ini gitu ya, tak pikir-pikir gini, cukup menarik ya. Ya wis lah, tak cobai ngeliati kontak saya. Dan pada waktu itu di kontak saya yang ada nama Prudential-nya, pada waktu itu masih zamannya BBM ya. Nah, yang pada waktu itu yang ada nama Prudential-nya di belakang itu hanya satu tuh. Ya, oh bukan. Ada satu agen teman saya gitu. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ada agen teman saya. Lalu saya kontak beliau. Aku mau coba tanya-tanya masalah polis. Enak ya? Biasanya agen gitu, sing capek-capek nemuin nasabah. Ini nasabahnya sing cari agennya. Enak ya? Ya ketemu, oke, ketemu di McD Basuki Rahmat. Intinya, saya ini orangnya tipe ngetesan gitu. Saya ini suka ngetes orang. Saya pada waktu itu di BBM itu saya bilang, kamu nggak usah cerita apapun gitu ya. Cukup sombong gitu ya. Karena orang bank itu dididiknya begitu gitu ya. Saya nggak tahu ya. Kamu coba buatkan saya 550 sampai 850 di bawah di pikiran saya teman-teman. Kalau nasabah Anda requestnya 550 sampai 850, kira-kira kalau Anda sebagai agen, kira-kira Anda bakal ngomongnya yang mana? Kira-kira Anda bakal nge-push nasabah Anda itu untuk ngambil yang mana? Kira-kira. Nah, itu yang ada di pikiran saya. Maka hati-hati. Kalau Anda, siapa tahu Anda ini dapat nasabah kayak saya. Siapa tahu gitu. Saya ini ngetes dulu. Karena saya ini jujur, saya ini mau ikut kurang lebih di range 550 sampai 600 lah maksimal. Tapi saya ini coba saya panjangkan. Saya mau tahu nanti ketika saya ketemu si agennya ini ngomong apa. Ketika saya ketemu, bener loh ternyata. Apa yang saya pikirkan itu terjadi. Dia akan tawarkan, oh kamu masih muda, bla bla bla. Iya. Ya pikiran saya itu marketing, ya ngono kabeh. Ya wis lah, oke. Pada intinya saya bilang, ya wis lah, tak pikir-pikir dulu. Ya. 2 hari berselang saya ini di-add BBM saya oleh Pak Budi Karyo. Pada waktu itu beliau mau menikah tahun 2013. Beliau ini sebenarnya saya ini mau undang saya. Ya. Tapi beliau nggak ngomong sepatah kata pun. Saya pada waktu itu lagi butuh omset di bank saya lagi butuh portfolio nasabah baru. Pada waktu itu saya kontak beliau. Kok saya mau main-main ke kantor. Ya apa aku kabari bla bla bla. Oh iya, wis kamu main hari Kamis. Saya ingat banget. Hari Kamis. Saya lupa tanggalnya tapi saya ingat banget itu hari Kamis. Saya janjian itu jam 10 pagi, saya ingat. Saya datang ke kantornya beliau, sudah di Jaksa Agung. Saya datang, saya ke resepsionis, saya bilang saya mau ketemu sama Pak Budi Karyo. Si resepsionisnya bilang, Pak Budinya belum datang, ya. Kok belum datang? Di dalam pemikiran saya, di statusnya itu tulisannya senior unit manager wane. Menurut saya manajer jam 10 itu belum ngantor cek aneh nih. Karena manajer bank saya itu terkadang dia yang bukain pintu, bukain pintu bank itu manajer bank saya. Terkadang dia loh kunci terkadang jam 7 udah datang gitu. Saya cuma mikir, ini temenan manajer lah, ya wis lah tak tunggu ya toh. Jam 10 lebih seperempat, 10 lebih 20 lah dia datang. Sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Dia masuk, "Woi Loren, apa kabar? Sekarang kamu di mana? Gini-gini." "Ya wes, aku di bank ini." Wes, oke. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya beliau ketika mendengar saya ini kerja di bank adalah, mungkin Anda bisa juga pakai ya untuk kalau ada proses karyawan gitu ya. Saya sampai sekarang saya masih teringat-ingat banget. Dia bilang begini, "Ren, kamu tahu nggak? Kamu ini pernah ikut satu seminar." Dia bilangnya begini ya. Cukup menohok ya, tapi semoga kamu ini nggak tersindir kan. Kamu itu kalau kerja ikut orang itu kayak ayam petelur. Kok bisa? Ya, ketika kamu nggak bertelur, telurmu entek, ya toh, telurmu habis, kamu digorok. Itu kata-kata pertamanya dia yang keluar ketika saya ini ketemu gitu. Ayam potong atau ayam petelur gitu. Saya itu lupa, tapi
ya itulah, yang kata-kata pertama yang dikeluarkan beliau itu gitu. Saya nggak tahu apa maksudnya, intinya adalah ya wis lah, terserah lah kamu mau ngomong apa. Saya langsung tawari beliau, kok aku ini ada tabungan bla 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 bla. Ya wis aku ikut. Berapa minimalnya? 1 juta. Ya wis aku ikut. 1 juta. Oh ya wis kok. Ya. Nah pada waktu itu saya ini nyeletuk. Kok aku ini kebetulan mau ambil polis di temenku. Tapi aku nggak mau ambil polis di kamu deh. Tapi aku ini kebetulan, aku ini ada temen, aku ini mau ambil polis. Kok kira-kira menurutmu apa? Oh ya bagus Ren. Bagus kamu ngambil polis. Oh iya ya wis. Saya ya Ren, tunggu sebentar. Kok tak kata sebentar ya, kamu tunggu sebentar. Ya wis oke. Ya ke lantai 3 ya. Gak sampai 15 menit dia turun. Dia bawain saya proposal. Saya nggak tahu dia ini dapat data saya ini dari mana gitu ya. Tapi dia turun lalu dia bawakan saya ini proposal. Anehnya adalah dia bawakan saya proposal persis sama nominalnya seperti yang saya mau. Di angka 550 dan 600.000. Dia suruh saya bandingin kira-kira saya mau yang mana. Loh kok aku nggak mau ngambil di kamu. Nah teknik closingnya begini tuh. Cukup lucu beliau. Mereka ngomongnya gini. Ren, kamu ini ya Ren ya. Mau ngambil di koncomu nggak apa-apa. Nah, sekarang aku tanya di kamu. Emang koncomu nabung kan di kamu? Oh enggak bro. Ya enggak lah bro. Koncomu ini masih akhir baru kok. Nah ya iku loh Ren. Kok bayangin ya. Kok tadi nabung di kamu 1 juta. Kamu ketawari nabungnya pira Ren? 550 itu duit kok. Jadi duit itu kok jadi duitmu nanti jadi tabungan. Jadi duitku sih. Ya wis toh. Terus ruginya apa? Kok lo jadi nasabah? Pikir-pikir gini, iya benar juga ya. Aku nabung deh, dia nabung di saya 1 juta gitu ya. Saya nabung di dia 550. Ya cengli lah kata orang Cina gitu. Ya cengli lah, ya wis oke lah. Saya sign pada waktu itu. Saya belajar sama Pak David ya setelah saya masuk ke Purinsya ada hampir, kalau saya nggak salah ingat ada hampir 30 teknik closing dan saya tidak pernah menemukan teknik closing itu ada yang namanya teknik closing balas budi. Saya baru temukan di Pak Budikar. Tepuk tangan sama Pak Budikar ya. Saya nggak bingung. Garu. Ya wis lah, oke lah. Saya tak sign, oke ya. Setelah itu dengan segala sungkan, saya datang juga diundang dia BOP. Saya duduk paling belakang di dekatnya Pak Suryoto situ, di paling belakang pokoknya. Saya lipet tangan nih. Pada waktu itu Bu Yovita yang bicara. Ya Bu Yovita, saya nggak ngerti intinya apa gitu. Saya cuma dengar di belakang ini orang ini ngomong apa gitu. Tapi pada waktu itu beliau sempat tanya di terakhir BOP, dia sempat tanya, Ren kamu mau join atau enggak? Karena ada kode etik di bank saya bahwa tidak boleh seorang marketing itu ngambil AACI di asuransi lain. Sehingga saya bilang, saya pikir-pikir, gak apa-apa Ren, kamu pakai namanya papa. Lek nanti ketahuan dan kamu disuruh bayar 40 juta, tak talangi 20 juta. Sampai segitunya. Saya nggak tahu apa yang terpikir di pikirannya beliau gitu ya. Tapi itu yang ditawarkan beliau pada waktu itu. Dan saya memutuskan, ya wis oke lah. Saya jalan gitu ya. Di pertama sekali saya join, saya ini orangnya, ya nggak tahu ya, gengsinya cukup tinggi gitu ya. Saya ini ngomong sama beliaunya itu begini. Boleh tanya satu hal? Boleh. Tadi kan mungkin ya, setelah saya dengarkan 2-3 kali BOP ya, karena saya ini terpaksa datang karena beliau itu nasabah saya dengarkan 2-3 kali BOP, selalu ngomongnya 10:1, benar ya? 10:1, ada cerita 10:1. Sampai sekarang kan begitu ya, BOP-nya kita kan kurang lebih begitu ya. Saya punya satu syarat ke beliau, kok kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Kalau aku ini hari ini di bank, kalau aku mau cari tambahan, sulit kok, 10:1 lah. Saya ini loh kerja sampai jam 5. Setelah itu saya ada gathering. Paling loh 1 hari saya cuma bisa ketemu 1 orang. Seminggu, Sabtu Minggu saya ini ngelesi juga. Berarti saya hanya ada waktu itu 3-4 hari. Loh kalau 10:1 Bu, berarti sebulan aku cuma closing 1. Pada waktu saya ngomong, kapan main itu Gus? Karena saya itu gaji di bank saya itu gak pernah cukup. Dihitung pakai model apapun teman-teman, itu gak pernah akan cukup. Biaya merit itu 100, 200, 300 itu gak bakal cukup. Nah saya tanya beliau, bisa gak kok kalau 2:1, 3:1? Kalau teman-teman ditanya begitu, kira-kira apa jawabannya? Oh bisa ya? Sama. Beliau juga ngomong hal yang sama. Bisa? Oh iya.
caranya, oh iya oke. Kamu tetapkan satu prospek. Ya, ini cara beliau ya. Tapi sampai sekarang juga beberapa masih saya pakai. Kamu tetapkan satu prospek. Terserah siapa. Tak temani. Tugasmu adalah melihat dan memantau dan meniru gaya saya di prospek-prospek kamu berikutnya. Sama persis, tidak boleh ada yang kamu rubah. Sak cara duduk iya. Karena saya ini orangnya cukup usil ya. Sak cara duduk iya. Sak cara ngomong iya. Kabeh iya. Sak cara tangan-tangannya iya. Kabeh. Oh, gitu tok aku. Biar gitu tok aku iso. Ya wis oke, jalan. Nasabah pertama dan terakhir saya yang ditemani oleh leader saya sampai saya hari ini jadi seorang adik. Nasabah pertama dan terakhir yang ditemani oleh leader saya dan tidak closing sampai hari ini. Beneran. Padahal orangnya kaya sekali ngedil dolar itu bisa sampai 2 miliar. Ya beliau itu usahanya, perputaran usahanya gitu ya. Ya seminggu bisa sampai 2 kali. Tapi pada waktu itu beliau datang ceritanya hanya rekening AB, sama persis. Oh ternyata rumusnya orang Prudential semuanya rekening AB, ya. Dia cerita rekening AB, bla bla bla. Saya lihat, oh gini tuh cara ceritanya. Oh makanya orang di bangku ini diamui terus sampai orangnya hijackkan dari bank asing. Ternyata orang-orang Prudential cerita itu gini tuh. Gitu. Maksudnya tidak ada teknik khusus sih, tapi tekniknya itu benar-benar meyakinkan. Dia jarang pakai tulisan, dia hanya pakai kalau di kantor saya agak keras ya, kalau prospeknya itu kalau ngomong itu bisa sampai kalau ibu mati, ngomongnya bisa sampai begitu. Tak lihat, oh ya wis oke, tak tiru wis. Di prospek saya kedua, ketiga dan setelahnya saya nggak pernah minta bantuan beliau. Bukan karena saya nggak mau, enggak. Karena beliau sangat repot. Beliau pada waktu itu ngejar promosi agency manager, masih jenjang karir yang lama, sangat repot. Beliau juga lagi besar-besarnya timnya di Jember, mau acang-acang juga buka kantor itu di Jember ya. Saya jarang sekali ketemu beliau, kecuali di meeting. Itu pun saya jarang dalam meeting. Gitu. Nah pada waktu itu saya coba caranya beliau, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan saya praktekkan teman. Di bulan pertama tak paksa 10 orang, anehnya closingnya 8. Gak enak ya? Itu bukan sesuatu yang luar biasa teman. Karena menurut saya pas kebetulan orang yang tepat gitu. Tapi saya mikir, saya beberapa kali prospek ke orang-orang pertama yang saya closing, saya tanya gitu ya, ketika dia closing, apa yang menyebabkan Anda closing gitu ya. Kira-kira kenapa akhirnya mau ngambil di saya, pada orang ini udah ada asuransi A, B, C, D dan sebagainya gitu. Macam-macam, intinya adalah ya karena omonganmu itu, karena apa yang kamu bawakan itu cukup menarik dibandingkan agen-agen saya yang sebelumnya datang. Ya, jadi sebenarnya kuncinya kalau ditanya gitu, bagaimana cara jadi agen yang sukses? Nanti mungkin nanti ketika saya putar materi mungkin ada ya beberapa pengalaman yang akan saya bagi. Tapi sebenarnya simpel teman-teman. Tiru persis gitu ya. Lakukan, ulangi gitu. Konsultasi yo jadi. Cepat lambat sing penting adil. Kan begitu ya teman ya. Ya. Di tahun 2000 saya coba cerita proses saya menuju unit manager ya. Kalau saya cerita semua nanti nggak selesai gitu ya. Perjalanan saya menuju unit manager saya ingat banget. Bagi teman-teman hari ini siapa yang agen ada ya agen angkat tangan. Agen ya, oke ya, cukup banyak ya, oke ya. Ada yang ngejar, ada yang sungguhan mengejar promosi associate agency director ada ya, oke ya. Saya ingat banget API tadi udah 100 berapa ya? 111 ya. 111 ya, oke ya. YTD udah berapa? YTD selama tahun ini udah berapa? 200? Belum ya, oke ya. Saya ingat banget lebih baik sih daripada saya ya. Ketika saya mengejar promosi unit manager, saya ingat banget di bulan tutupan November dulu targetnya 300 gitu ya. Saya masih tutup nggak sampai separuh. Serius, nggak sampai separuh di akhir November. Tapi anehnya berkat Tuhan luar biasa, dengan segala keyakinan, dengan segala tekad gitu ya. Akhirnya saya bisa tutup omset di Desember itu kalau saya nggak salah ingat 320 sekian. Ya, saya akan share mungkin ya, mungkin ke materi saya dulu ya. Oke,
Oke, teman-teman, ini materi Iya, buka ya. Oke ya, ini materi sederhana teman-teman, saya juga belum baca lagi gitu ya. Tapi pesan saya sebelum melihat materi saya ini ada satu ilustrasi yang cukup unik, ya cukup lucu gitu ya. Ini, jari Pak Guru nek upacara kelambine dilebono katok. Maksudnya apa ya? Nggak tahu ya. Maksudnya gini loh teman-teman, saya ini sharing berdasarkan pengalaman saya, ilmu yang saya dapatkan di Titan. Kalau anda rasa itu nggak cocok, ojo ditelan mentah-mentah. Istilahnya Pak David adalah kalau anda makan lemper, jangan dimakan sak daunnya. Ya toh, kalau anda suka lemper jangan dimakan sak daunnya. Makanan lempernya daunnya buangan. Maksudnya yang negatif buangan gitu ya, yang positif ambil. Ya siapa tahu anda bisa dapat sesuatu. Gitu ya, oke ya. Oke, saya akan buka materi saya. Oke, dengan satu kata yang saya dapat ketika saya ADS. Mungkin senior juga pernah dengar gitu ya. Ada satu ungkapan yang saya pakai sampai hari ini. Ke agen-agen saya juga ngomong. Bagi yang agen-agen yang mau lepas, yang mau kerja ini, nggak apa-apa. Saya cuma punya satu prinsip. Ini saya bacakan ya. Orang kaya makin kaya karena tahu caranya, orang miskin makin miskin karena juga tahu caranya. Maksudnya apa? Sama teman-teman. Agen sukses tahu cara sukses. Agen nggak sukses juga tahu cara yang sukses. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Ini papannya di belakang ya? Ini tak lipat boleh? Ya bisa ya. Oke ya. Oke, thank you. Ada di sini agen yang ini saya nggak nyindir siapapun ya. Saya tidak lagi menyindir siapapun ya. Ada agen di sini yang join kurang dari 3 bulan, benar? Yuk, angkat tangan. Nggak ada. Agen di sini yang kurang dari setahun, yuk ada. Ada ya? Yang mana? Oke ya. Oke. Kalau saya mau tanya gini, saya bagi 2 nih. Oke ya, saya bagi 2 ya. Ini sukses, ini gak sukses. Mungkin materi ini teman-teman, ada mungkin bosan dengernya gitu. Oh iya, thank you. Oke ya, oke, saya mau tanya sekarang yang baru join, ya oh iya, yang tadi 111 juta gitu ya. Ini saya penasaran loh ya. Oke, ada dulu ketika join di tempat ini, pernah tanya nggak leadernya, bagaimana cara saya untuk sukses? Apa yang harus dilakukan? Pernah tanya? Pernah tanya ya? Ya, apa yang harus dilakukan? Yuk. Prospek tiap hari. Prospek berapa orang? Hah? 3 orang per hari gitu ya. Lalu? Apa? Daftar nama. Lalu? Ya, yang harus dilakukan supaya kamu bisa sukses kayak kok kan Bu gitu. Kak maksudnya tahu gitu. Kira-kira apa? Konsultasi. Oke ya. Oke, saya ambil 3 poin ini ya. Berarti kalau gak sukses gitu ya, ini berarti kebalikan, benar? Gak prospek gitu ya. Tidak ada daftar nama, tidak konsultasi, kan gitu ya. Semua agen ketika join pertama kali resepnya model sama ya. Kamu mau sukses gini caranya. Pertanyaan saya, tadi saya sempat lihat di awal itu juga ada slide apa namanya? Habit. Powerful habit. Ada harus ini, gini. Pertanyaan saya begini. Siapa di sini yang udah melakukan rutin? Wis, kayak ini deh. Rutin setiap hari tanpa pernah bolong kecuali hari Minggu. Ada? Ada? Halo? Ada? Melakukan ini? Oh, melakukan ini. Oke ya. Siapa di sini yang gini deh. Siapa di sini termasuk leader ya, yang melakukan ini setiap hari? Ada? Yang rutin tidak pernah bolong, ada?
satu, oke. Yang lainnya? Nggak ada ya? Oke. So teman-teman, padahal kita ngerti loh. Oh, aku gak sukses, aku gak melakukan ini, aku gak sukses. Kan gitu ya. Jadi ada satu cerita sederhana. Oke, saya mau mengundurkan diri gitu, dari bisnis ini gitu. Saya bilang terserah sih, semuanya itu adalah pilihan gitu. Tapi pada intinya adalah yang selama ini kamu lakukan adalah yang sebelah sini sebenarnya. Karena orang-orang yang lahir dan besar di Prudential, kalau Anda tanya Kokanhu, apa yang dia lakukan dulu, dia tahu caranya untuk sukses dan dia melakukannya. Problemnya adalah, slide berikutnya, sorry. Ini agak teknis ya teman-teman hari ini ya. Supaya maksudnya gini teman-teman. Kita ini lagi mencari jawaban. Ya banyak hari ini akhir-akhir yang terombang-ambing saya harap semoga ya dengan materi saya malam ini bisa membuka wawasan gitu. Bahwa ternyata bisnis ini sangat layak untuk dijalani ya. Nah. Kok ini ya? Bukan. Ya. Karena ada satu ungkapan teman-teman yang ngomongnya begini. I know what apa ya? Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukan apa yang harus saya tahu. Kan begitu ya teman-teman. Saya tahu bahwa saya sukses harus gini, saya nggak sukses saya harus gini. Nah kan berarti kan benar. Tadi teori saya, ini bukan teori saya sih, ini kata-kata orang di luar sana adalah orang kaya tahu cara kaya, agen sukses tahu cara sukses, agen nggak sukses tahu cara nggak sukses. Jadi yang menentukan Anda sukses nggak sukses, ya, thank you. Yang menentukan Anda sukses nggak sukses, masih banyak. Yang menentukan sukses gak sukses saya ya adalah saya sendiri. Terkadang bukan akhirnya saya ngomongin passion, saya gak sesuai passion. No. Bukan karena passion, enggak. Tapi Anda lagi memilih jalan yang tidak benar. Akhirnya saya ada yang baru 3 bulan join, dan memutuskan untuk hijrah, untuk ke pekerjaan lain, untuk melakukan inilah, itulah. Saya selalu mencaratkan di awal ketika saya BOP adalah kamu coba dulu 1 tahun. Kamu kalau mau coba di tempat ini, kamu coba dulu 1 tahun. Ada di sini yang masih kerja ikut orang? Ada? Belum? Ada? Ada ya? Ada tapi nggak mau ngaku mungkin ya? Oke ya. Kalau Anda kerja ikut orang sama teman. Saya rasa 3 bulan, 6 bulan awal Anda nggak mungkin langsung cocok. Ya tahu, pasti ada penyesuaian dan lain-lain. Anda pasti setahun lah, 2 tahun Anda baru merasa cocok. Sama di bisnis Prudential juga sama. Ya Anda harus coba setahun, rasakan apa plus minusnya, baru nanti setelah itu Anda putuskan Anda mau kemana, gitu ya. Oke. Nah teman-teman, saya agak lupa materi saya, tapi jadi gini, apa yang menyebabkan mungkin semua speaker yang datang dan cerita yang pakai materi mungkin ngomongnya selalu masalah uang, bener ya? Kita mau ngapain di tempat ini gitu. Banyak orang yang hilang dari bisnis yang menurut saya oke ini gitu ya, karena dia kehilangan ininya. Beberapa leader saya udah promosi setelah itu hilang, karena dia kehilangan ininya tuh. Nah, saya gini teman-teman, menjelang ke akhir tahun ini kan mau final spring ya. Kita setelah ini akan masuk Agustus. Saya mau kita temukan lagi apa yang benar-benar kita cari gitu. Nanti ada korelasinya dengan jenjang karirnya kita. Nah, saya mau buka-bukaan gitu ya. Supaya Anda hari ini benar-benar ngerti maksud konklusi materi saya ini kurang lebih seperti apa. Tapi saya mau putarkan Anda satu video cukup inspiratif menurut saya. Dan Anda bisa belajar banyak dari seorang anak ini, dia wisiku loh namanya Gun, gitu ya. Anda pernah dengar, gitu ya. Anda pernah dengar
lihatan lagi gitu ya. Karena ada banyak makna yang tersimpan di balik video ini gitu ya. Harusnya ya. Oke, ada suaranya. Itu tak membuat Farizal gentar, karena audisi jadi motivasinya untuk terus berjuang. Cukup menyedihkan gitu ya. Saya udah nonton berkali-kali video ini, tapi saya belajar satu dari anak ini. Mungkin si anak ini teman-teman dia join Indonesian Idol Junior hanya untuk apa? Benahi makamnya si mamanya. Apakah dia kepingin jadi terkenal? No. Apakah dia kepingin jadi orang yang besar, penyanyi yang besar kayak? No, enggak. Dia bermula dari sebuah alasan yang cukup masuk akal untuk dia. Teman-teman sama kayak hari ini, sama kayak kita join hari ini di Prudential. Kalau Anda hari ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sama seperti saya gitu ya, pas-pasan lah istilahnya, buktikan ke orang-orang sekitar Anda bahwa seorang Anda itu juga bisa jadi sesuatu. Mungkin kalau Anda tanya sama leader-leader besar, Kokan Ho gitu ya, mungkin ya, atau siapa gitu, milik agensi yang lain. Alasan pertama dia join ke bisnis ini terlalu muluk-muluk, aku kepingin punya agensi. No, saya rasa pasti bukan itu. Saya rasa pasti ada satu alasan yang benar-benar dalam. Anda harus cari itu tuh. Anda mau buktikan ke siapa hari ini? Anda mau persembahkan ke siapa? Ketika Anda hari ini berhasil, Anda naik jadi manajer, Anda hari ini punya income ratusan juta, Anda start club, Anda bawa orang ke luar negeri, macam-macam. Kalau Anda belum bisa membuktikan itu kepada orang, jangan katakan saya ini sama nyaman. No teman-teman, itu masih sangat jauh. Mungkin kayak orang-orang yang sudah top di Prudential, yang sudah mencapai semuanya, bolehlah, kita agak ngerem. Tapi kalau kita hari ini teman-teman belum bisa membuktikan apapun gitu ya, maka jangan berhenti. Masih jauh untuk mengatakan saya lagi kepingin me time hari ini. No teman-teman, perjalanan masih sangat jauh. Banyak orang di luar sana yang mempertanyakan masih, lo ini bisa atau enggak, kamu ini mampu atau enggak, kamu ini bisa jadi orang sukses atau enggak, dan lain-lain gitu. Banyak cercaan di luar sana. Tugas kita hanya satu, prove it, membuktikannya bahwa orang-orang di luar sana salah gitu ya. Nah teman-teman sama. Nah ini alasan dulu teman-teman, keluarga saya cukup dipandang cukup tidak dihargai ya, karena bisnis papa saya jatuh berkali-kali dan ditopang oleh oma saya sampai dikasih duit dan lain-lain gitu ya. Sedih iya, pilihannya hanya dua, ya kerja seadanya atau membuktikan bahwa anggapan mereka bahwa keluarga saya yang paling rendah itu salah. Sampai hari ini teman-teman, Anda bisa percaya bisa enggak, di keluarga saya yang beli mobil sendiri pakai duit sendiri itu baru keluarga kita, baru keluarga saya ya. Yang nikah pakai duit sendiri keluarga saya. Yang bisa biaya orang tuanya hanya keluarga saya. Nah teman-teman, saya mau bagi ini gini loh teman-teman, bukan sekedar Anda join di Prudential, Anda 100 juta, no teman-teman. Enggak, bukan cuma berhenti di situ gitu, tapi Anda mau buktikan ke siapa gitu, ke orang-orang. Kalau agen saya ada yang baru join, sesi coaching sama saya mesti kurang lebih bisa makan waktu 2-3 jam. Dan terkadang kebanyakan ketika saya tanya masalah wah ini teman-teman, bisa sampai buat dia ini menitikkan air mata. Karena di setiap orang join, ya, ini ada ingat-ingat ya kata-kata saya. Di setiap orang join di tempat ini pasti ada yang mereka mau rubah di dalam hidupnya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia dulu dari orang tidak punya, dia kepingin membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi seorang yang sukses. Bonus. Ada orang yang duitnya punya, tapi waktunya dia nggak pernah ketemu. Saya pernah hampir punya satu agen yang pelayaran gitu ya, 2 tahun sekali dia ketemu sama anaknya. Ada cerita dari temennya, mereka makan hampir 10 tahun tidak pernah ketemu anaknya, dari anaknya lahir sampai anaknya besar. Ketika pulang di depan pintu,
dia mau masuk ke rumahnya, anaknya yang menyambut dia dan dia katakan, om mau cari siapa gitu. Mama lagi tidur sama papa di atas. Ini beneran loh. Sometimes orang join di tempat ini, dia kepingin punya sesuatu yang pasti dia ingin rubah di dalam hidupnya. Pasti itu. Saya nggak tahu, masing-masing dari kita pasti punya faktor itu tuh. Mungkin dulu kita punya kepahitan, mungkin dulu kita ini punya sesuatu yang saya trauma, mungkin saya ini kayak saya dulu ini gagap, saya kepingin membuktikan, bla 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 macam-macam. Tapi pasti ada yang kepingin dirubah ketika orang join di bisnis ini. Tugas kita adalah membimbing mereka. Kalau kita agennya gitu ya, kalau kita agennya adalah kita membuktikan bahwa kita bisa meraih itu di Prudential. Karena jujur teman-teman, bisnis yang ada semua faktor yang Anda cari, menurut saya salah satunya dan satu-satunya mungkin itu di Prudential. Sampai sekarang Anda mau cari apapun di sini ada, tersedia. Anda mau cari duit bisa, Anda mau cari waktu bisa, Anda mau cari relasi bisa, Anda mau cari sekolah bisnisnya bisa. Serius, Anda mau cari cara ngomongnya dari gagap dulu supaya jadi nggak gagap bisa. Anda bisa merubah apapun kalau Anda mau berubah. Semua di tangan Anda. Ada satu cerita yang cukup sederhana. Saya dapat ini di meeting leader di kantor saya. Suatu kali ada seorang anak